Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratu Salika, biasa dipanggil Lika. Saya merupakan alumni dari angkatan 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bercerita atau memberikan sedikit pengalaman saya selama melakukan magang dan juga penyusunan tugas akhir. Di sini mungkin teman-teman udah pada tahu bagaimana proses magang dan juga syarat-syarat untuk bisa melakukan magang itu seperti apa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan administrasi sebelum kita magang. Jadi awal mula yang bisa kita lakukan adalah penentuan maunya kita ini di mana. Bisa di tour and travel, bisa di event organizer, di destinasi wisata maupun di hotel. Nah, kalau saya pribadi dulu itu langsung berpikiran ke event organizer karena saya memiliki minat dan passion juga di bagian event dan juga tour. Nah, untuk di event organizer sendiri yang saya pilih ini bukan hanya mengenai event, tetapi sedikit ada yang catering. Nah, di event catering itu juga ada yang namanya penyusunan tour. Jadi bidang saya yang saya bisa itu ada di tour dan juga event. Keduanya itu ada di dalam satu organizer yang saya tempati begitu. Nah, untuk awal mula saya pastinya mengerjakan yang namanya proposal. Nah, proposal ini akan ditujukan kepada mengetahui wakil dekan 1. Jadi nanti akan sudah berstempel dan juga tertanda tangan dan juga mengetahui ke prodi. Jadi setelah proposal ini tersusun, kemudian nanti kita akan menyusun kembali dengan yang namanya surat permohonan magang. Nah, surat permohonan magang yang seperti inilah yang akan kita serahkan ke tempat organizer kita, tempat magang kita. Jadi untuk persyaratan melakukan magang itu setiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang hanya meminta surat pengantar, ada yang meminta surat pengantar dan CV, dan juga mungkin ada yang melewati tahap interview. Namun di saya ini tidak ada yang namanya tahap interview. Jadi cuma mengumpulkan surat pengantar dan juga CV begitu. Nah, setelah surat pengantar ini jadi, kemudian saya akan menunggu balasan dari perusahaan. Nah, perusahaan nantinya akan mengirimkan sebuah surat jawaban dari surat pengantar tadi. Di sini jawabannya akan berbeda. Ada yang tidak keberatan dan memberikan izin ataupun memberikan izin kepada kita. Jadi kalau misalkan kalian tidak diberikan izin untuk bisa magang di perusahaan tersebut, jadinya kalian akan mengurus mulai dari awal, yaitu mencari tempat magangnya, kemudian mengurus proposal, surat pengantar gitu. Sedangkan kalau kalian sudah keterima, jadi surat balasan ini akan kita susun kembali, akan kita urus kembali untuk bisa mendapatkan surat tugas. Nah, surat tugas ini tertanda tangan oleh wakil dekan 1. Jadi jika surat tugas ini sudah turun, maka kalian bisa langsung pergi ke tempat magang kalian. Jadi setelah mendapatkan surat tugas, saya langsung ke Yogyakarta ya, karena tempat magang saya dulu itu di Yogyakarta. Nah, untuk suka duka selama saya melakukan magang, yaitu untuk sukanya sendiri ya. Untuk sukanya itu saya selain bisa mendapatkan praktik, namun saya juga bisa mendapatkan teori. Jadi di tempat magang saya dulu itu selalu, kalau misalkan renggang ya, ada waktu senggang gitu, kita itu selalu dikumpulkan menjadi satu dengan anak magang yang lain, kemudian kita akan diberi materi. Nah, materi itu seperti apa? Materinya itu kita dipresentasikan gitu ya. Event itu tentang apa sih? Kemudian mengerjakannya itu bagaimana? Apa aja yang harus kita lakukan di event organizer gitu. Nah, selain itu kita juga bisa diberi buku mengenai event organizer begitu sama supervisor saya dulu. Jadi selain mendapatkan praktik, kita juga selalu mendapatkan teori tentang event gitu. Nah, selain itu kami juga akan diberikan tugas-tugas untuk bisa menyusun proposal event. Untuk menyusun proposal event dan kemudian kita presentasikan di depan banyak orang gitu. Jadi selain kita mempunyai teorinya, kita juga langsung praktik penyusunan proposal yang baik itu seperti apa, kemudian kita presentasikan kepada banyak orang, dan nantinya kita akan dikasih saran begitu ya, baiknya itu presentasi seperti ini, caranya itu seperti ini begitu. Mulai dari situ saya akhirnya paham, oh ternyata presentasi yang baik itu seperti ini loh, membuat proposal itu seperti ini gitu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya dapat di tempat magang saya kemarin gitu. Nah, selanjutnya untuk
sukanya selain itu saya juga bisa bertemu dengan banyak orang yang menurut saya itu penting-penting. Jadi dulu saya itu bisa ketemu sama wali kota Surakarta yang sekarang sedang mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Selain itu saya juga ketemu Pak Mahfud MD, itu juga akan menjadi calon wakil presiden. Kemudian saya bisa berjumpa langsung dengan raja di Yogyakarta, kemudian bertemu dengan artis selebgram lainnya gitu, dan band-band ternama juga saya sempat bisa bertemu dengan mereka semua. Nah, itu mungkin salah satu kebanggaan yang bisa saya ceritakan ke kalian, karena tidak semua orang di tempat magang itu bisa bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana. Jadi kalau di tempat magang saya dulu, event organizer itu di dalamnya kita selalu akan dikaitkan dengan event-event di luar gitu. Jadi bukan karena event ini VIP nih jadi nggak usah ada anak magang. Nah itu enggak, kalau di sana itu semua event bisa kita ikut gitu, kita kan langsung diajak nih, jadinya kita bisa belajar banyak sekali tentang jenis-jenis event gitu, karena di sana kan eventnya lebih fokus ke corporate ya. Jadi kadang itu di seminar, kadang itu tuh di grand opening, kemudian kadang di catering gitu. Jadi kita semua itu bisa merasakan yang namanya jenis-jenis event gitu. Setelah itu untuk dukanya sendiri itu di sana satu hari itu bisa melakukan 2 event. Jadi dulu itu saya sempat paginya di event Kominfo, kemudian malamnya eventnya berbeda lagi, berbeda tempat, berbeda jenis eventnya gitu. Jadi di sana itu kerjanya benar-benar kayak orang kerja beneran gitu ya. Nah untuk itu anak-anak magang di sana baiknya harus tetap jaga kondisi kesehatan, karena kan nggak tahu ya, setiap orang itu pasti fisiknya berbeda-beda. Nah di situ biasanya sih ada suntik vitamin juga buat karyawan-karyawan di sana supaya tetap fit gitu. Nah untuk penyusunan tugas akhir sendiri, saya sebelumnya itu sudah berbicara kepada supervisor saya tentang tujuan saya magang di sini itu ngapain gitu. Kita akan menyusun yang namanya tugas akhir. Kemudian setelah kita berdiskusi, untuk penyusunan judul pun saya langsung konsultasi dengan supervisor saya. Jadi kan di tempat magang itu saya bertiga ya. Nah bertiga ini tidak boleh yang namanya judulnya itu sama. Jadi kami sama supervisor itu saling berdiskusi baiknya itu seperti apa. Dan kan supervisor itu lebih tahu kita tentang ternyata kamu itu fokusnya di sini, kamu itu bidangnya di sini dan lain sebagainya begitu. Jadi selama kita berdiskusi akhirnya kita menemukan titik terang. Nah titik terang terkait judul kita. Jadi judulnya kita itu akhirnya nggak sama semua kan, kita itu posisinya selalu berbeda gitu. Nah untuk saya sendiri itu mengambil judul pada event perjalanan insentif, di mana event ini itu percampuran dengan tour. Nah dulu itu saya sempat untuk mengikuti penyusunan proposalnya, kemudian saya juga diikutkan dalam meeting dengan Kominfo begitu. Jadi saya tahu nih urutan dari awal sampai akhir itu bagaimana, dan saya juga diikutkan di dalam lapangan tersebut. Jadi saya lebih paham mengenai event tersebut. Akhirnya saya jadikan penyusunan tugas akhir. Nah untuk cara-cara penyusunannya dulu itu saya pada bulan Maret atau Mei itu akhirnya untuk kirim judul ke sister, kemudian saya menunggu untuk dosen pembimbingnya, dan gak lama dosen pembimbingnya itu sudah keluar gitu ya. Jadi waktu itu saya langsung mendapatkan dosen pembimbing, kemudian saya langsung mengatur jadwal untuk konsultasi pertama kali. Nah konsultasi pertama kali ini saya berbicara mengenai judul saya, maksud dan tujuan, kemudian nantinya saya akan menyusun seperti ini, untuk babnya seperti ini, rumusan masalahnya itu begini. Jadi pada konsultasi pertama itu saya sudah mendapatkan titik terang mengenai isi tugas akhir saya. Setelah itu kami bertiga pastinya akan mengerjakan bersama-sama meskipun judul kita beda ya. Jadi di dalam tugas akhir itu pasti ada yang sama sih, yang namanya gambaran umum,
event organizer. Nah, event organizer itu kan kita tempatnya sama ya, jadi kita bisa mengerjakan bareng-bareng. Nah, bagaimana trik saya mengerjakan supaya bisa tepat waktu? Jadi dulu itu saya setiap 1 minggu 2 minggu saya itu mengerjakan bab 1. Misalkan saya planning nih, jadi 1 minggu saya harus selesai mengerjakan bab 1, kemudian selanjutnya saya bimbingan, habis itu revisi. Untuk revisi itu maksimal 5 hari kalau dari saya sendiri ya. Jadi setelah itu saya langsung bimbingan lagi, kemudian untuk mengerjakan bab 2 nya 1 minggu lagi, untuk revisi 5 hari, dan begitu seterusnya. Jadi pada akhirnya pada bulan Mei itu tugas akhir saya sudah selesai, tinggal menyantumkan dokumentasi ketika magang, karena kan magang saya berakhir pada bulan Juni ya. Jadi Mei itu saya sudah tinggal menunggu dokumentasinya saja. Setelah Juni saya selesai magang dan sudah mendapatkan dokumentasi semuanya, saya langsung ke Jember untuk konsultasi secara offline dengan dosen pembimbing saya, dan pada akhirnya dulu saya langsung mendapatkan ACC gitu. Karena kan waktu magang itu saya sering sekali untuk bimbingan secara online. Nah, itu membantu saya untuk bisa secepatnya selesai, meskipun jarak saya sama dosen itu jauh ya, di Yogyakarta sama di Jember. Jadi saya akali dengan bimbingan online gitu. Setelah di Jember saya selesai tugas akhir dan mendapatkan ACC dari dosen pembimbing saya, dan akhirnya saya melakukan yang namanya mengurus syarat-syarat sidang. Nah, untuk syarat-syarat sidang ini cukup lumayan ribet ya, karena kan itu kali pertama dan saya itu tidak bertanya kepada kakak tingkat saya, jadi saya benar-benar jalan sendiri. Untuk fotonya, kemudian ijazah dan lain sebagainya itu saya urus. Setelah selesai semuanya, saya akhirnya mendapatkan dosen penguji 1, penguji 2, dan juga dosen pembimbing. Nah, setelah itu saya menghubungi dosen-dosen penguji saya tersebut untuk bisa mendapatkan hari, tanggal, dan juga jam pada sidang saya. Dan setelah saya mendapatkan itu semuanya, saya sidang, kemudian ada revisi. Nah, untuk revisi setelah sidang itu dulu saya H+2 baru saya kerjakan. Jadi siang sampai sore saya kerjakan, kemudian malam saya print, dan paginya saya bimbingan lagi. Nah, untuk bimbingan ini alhamdulillahnya saya langsung mendapatkan ACC bundle. Jadi secepat itu saya bisa mengerjakan karena saya memiliki deadline, saya memiliki planning yang nantinya akan membantu saya untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu. Nah, setelah Juni selesai semuanya, kemudian awal Juli saya sudah bisa distribusi tugas akhir saya. Nah, untuk tugas akhir saya seperti ini dengan judul kolaborasi antara stakeholder dengan GM Production Indonesia dalam pelaksanaan event perjalanan insentif. Setelah saya selesai semua untuk tugas akhir, kemudian saya distribusikan ke perpustakaan FISIP dan juga perpustakaan Universitas Jember. Setelah itu saya bisa melakukan daftar wisuda. Jadi pesan dari saya itu ketika magang ya, kalian itu usahakan yang aktif gitu, karena kalau misalkan kalian pasif, orang-orang karyawan yang di sana itu tidak tahu tujuan kalian itu di sana ngapain. Soalnya kalau di tempat saya itu, kalau anak magangnya nggak aktif, karyawannya juga nggak aktif untuk memberikan ilmu kepada kami. Jadi baiknya kalian itu aktif, kemudian jangan selalu masuk gitu ya, meskipun kalau kalian nggak masuk itu izin lah gitu. Jadi orang-orang itu tahu, oh ternyata ini anak magang loh, ini anak magang. Jadinya nanti kalian akan diberikan secara tidak langsung diberikan ilmu begitu. Mungkin itu sharing dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf ya. Nanti kalau misalkan ada yang bisa bertanya, bisa melalui WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.